terakhir kita sampai sini kemarin ya, sistem suplai udara sebenarnya asupan ini ya. Cerita aja kemarin. Asupan ya, asupan udara karena pembakaran itu terjadi adalah campuran bahan bakar dan udara yang kita bahas kemarin ya. Pak, maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Sudah cukup? Cukup. Udah. Ya, sampai di sini kita kemarin. Asupan udara itu penting karena pembakaran itu terjadi adalah kombinasi dari udara dan bahan bakar. Kalau sama seperti oli yang kita bahas juga, bahan bakar juga harus difilter ya, karena udara tersebut masuk langsung ke dalam piston ya. Filter, tidak terjadi nanti bahan-bahan lain itu masuk ke ruang bakar istilahnya. Jadi filter, bahan bakar filter, termasuk udara filter, karena nanti pembakaran terjadi karena udara dan bahan bakar dicampur. Kalau dengan diesel dia dikompres menjadi pembakaran bahan bensin itu adalah pakai pemicu atau pematik apinya ya. Tidak seperti diesel yang harus dikompres saja. Perlunya nanti dia filter tersebut sama dengan oli dan bahan bakar harus dibersihkan terus. Nah, dia oli bahan bakar, sedangkan kalau oli dan bahan bakar itu kan setelah masuk ke dalam tangki itu kan sudah difilter dulu ya. Itu dia masuk ke dalam pembakaran, filter lagi. Sedangkan udara itu setiap saat ya, dia masuk keluar ya. Kalau bahan bakar kan dia walaupun pembakarannya setiap saat, tapi kan sebelum masuk juga sudah disaring dulu. Yang penyaringan sebelum masuk ke bahan bakar juga ada sama. Sedangkan udara dia tidak disimpan ya, tidak disimpan. Nanti ada diesel yang pakai penyimpanan itu nanti ya, walaupun itu jarang dipakai karena mahal. Jadi dia masuknya dia tidak simpan seperti, jadi dia menyerap udara dari sekitarnya ya. Jadi nanti ada filter terhadap udara yang masuk ini dia, masuk udara diambil dari udara sekitar. Khusus untuk diesel kemarin kan, karena dia tidak ada semacam busi untuk memakai apinya, maka udara tersebut dikompres lebih tinggi daripada bensin. Sumber udara di sekitar ini kan tergantung lokasinya. Sehingga pada lokasi-lokasi yang dingin atau di daerah subtropis kan pada musim dingin dia akan lebih dingin udara di luarnya, sehingga ruang kompresnya masih sama ukurannya dan besar kompresnya rasio sama, sehingga itu bisa tidak terjadi pembakaran. Nah, nanti diperlukan pemanasan di sekitar udara yang masuk. Kan bensin dia tidak perlu karena dia cukup ya dengan dengan businya dia bisa. Jadi sistem pasokan tadi asupan itu ya akan menyalurkan ya udara segar. Jadi kemudian kita ya. Jadi untuk salurannya ada asupan udara berlipat ganda pada mesin pompa. Ya, menggunakan kompres yang lebih besar. Kemudian pompa penjelasan kita bahas kemarin sebentar. Mesin buatan tapi ada ada 4 langkah ya. Masukkan udara dulu, pasokan udara, pembakaran setelah masuk ke bakar, kemudian pengeluaran udara dari
mesin dua tak dia dalam satu siklus itu langsung terjadi pembakaran, dia langsung keluar. Dan dia juga dicampur ya, karena di dalam piston itu pencampuran oli. Maka sehingga mesin dua tak itu dari segi efisiensi itu lebih tinggi, tetapi dia sisa pembakarannya itu pembuangannya atau knalpot kalau di kendaraan, atau nanti di itunya pembuangan sebenarnya ya, pembuangan asap itu lebih besar, lebih kotor ya, sehingga itu sekarang jarang dipergunakan mesin dua tak. Kalau dari segi tenaga lebih kuat sebenarnya, karena dia pembakarannya bercampur antara bahan bakar dan sekitar 5% kemarin ya, bahan bakar dengan oli, itu dia akan menggunakan pembakarannya, pembuangan sisa bahan bakar itu akan sangat kotor, dan itu juga berisik di dalam pistonnya itu ya, jadi pembakaran oli dan sifat darah. Ini ada pompa kompresor inlet untuk sifat cajar itu kemarin untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian letakkannya untuk udara yang mau diambil itu dia di luar, kalau untuk pembangkit listrik yang itu di luar bangunannya ya, atau diambil dalam bangunan. Ya, itu yang lebih bagus. Kalau di dalam atap bangunan nanti tergantung ya, karena nanti tidak boleh di plafon ya, dan itu di atapnya, ya, di atasnya ya. Kemudian di dalam ruang mesin ini, kalau di dalam mesin itu untuk ukuran yang kecil ya, ukuran besar itu tidak bisa. Nanti di dapur nanti biasanya dia di luar ya, kalau tidak ukuran besar. Tapi kalau umpama genset itu kan portable itu dia tidak perlu ruang saja, langsung diambil dari sekitar mesin. Juga motor itu kan tidak perlu diakses sendiri. Tapi kalau untuk ukuran besar itu diperlukan tempat tersendiri. Kemudian untuk membangunnya ya tadi ya, karena ada beberapa tempat, boleh di atas bangunan, di dalam ruang mesin, atau di luar. Nah, yang amatnya di luar ini ya. Tidak ada yang tidak diperbolehkan di dalam ruang mesin, kan besar. Ini bisa ruang mesin boleh nggak? Boleh untuk yang ukuran kecil ya, ukuran kecil boleh. Tapi ukuran besar itu tidak. Untuk tenaga diesel yang ukuran mesin besar tidak boleh. Kalau genset kan tidak perlu kita udara sendiri kan, sendiri bisa. Kemudian di dalam ruangan tertutup kan, tapi jadi tidak seperti tadi di dalam bangunan. Nah, ini untuk yang besar juga tidak boleh. Tapi kalau yang kecil nggak masalah, karena dia sedotannya juga nggak besar ya. Tapi kalau yang besar yang sama dalam ruangan, di dalam itu ya, ruang tertutup. Kemudian jangan menggunakan jalur asupan yang terlalu kecil, yang terlalu panjang. Supaya udaranya tidak kontinu, nanti bisa mengakibatkan terjadinya mati. Nah, itu terutama untuk yang di luar tadi ya, di luar gedung. Jangan terlalu jauh dan jangan terlalu kecil pipa. Dan jangan memasang filter di lokasi yang susah diakses. Tapi harus sering diperiksa. Apalagi dia ini kan dari udara luar ya. Ini dari udara luar sehingga nanti udara luar banyak debu segala macam ya. Akan mengakibatkan filter itu akan tertutup sehingga pasokan udara ke ruang mesin nanti pembakaran akan terganggu. Bisa juga mengakibatkan mesin terganggu. Debu-debu itu kan lama-lama juga akan kesedot juga kan kalau yang jatuh dia ya. Sering, makanya harus tetap di tempat yang mudah diakses. Jangan seperti yang tadi, ini kan boleh gitu kan, boleh di atap, boleh di pada bangunan, tapi hati-hati karena nanti ada juga kendalanya. Sama tadi di dalam ruangan ya, itu dia lebih pengap udaranya ya. Kemudian ruang tertutup mengakibatkan ini, kemudian terlalu panjang jaraknya juga, kemudian ini juga untuk filternya. Ini agak bebas saja, tapi nanti harus dipertimbangkan lagi. Dia mengakibatkan asupan pasokannya berkurang apa enggak. Mudah enggak untuk dicek untuk filternya. Karena namanya menyedot udara di luar itu akan filter itu gampang.
Ya, agak berbeda dengan filter oli gitu ya. Kalau oli kan dia sudah pertama dimasukkan, sudah difilter, kemudian dalam lagi difilter tidak udara yang dari luar. Nah, udara ini kan langsung udara di luar yang disebabnya. Beda nanti kalau yang menggunakan kompresor, itu jarang digunakan. Kompresor kita budaya lagi. Dan jangan menggunakan filter asupan udara dekat dengan cara tadi matikan, akibatkan masukan udara juga berdenyut dan tidak kalau berdenyut kan pasti ada ruang kosong. Nah, itu tadi kalau di PLTA nanti ketukan mesin nanti. Sistem pompanya kompresor, tujuannya adalah meningkatkan efisiensi kompresor. Itu efisiensi naik, daya bahan bakar itu pasti bertambah. Karena untuk kompresor perlu daya sendiri, itu tidak gratis ya. Jadi untuk PLTD yang Kuning 1 dipakai kompresor atau sistemnya sempat terbilang bahwa untuk PLTD yang ukuran besar itu dia tidak langsung bisa menyala langsung mobil ya, langsung di starternya dirasakan langsung nyala. Kalau tidak, dia harus diputar sama kompresor dulu sampai kira-kira putarannya itu 30% dari putaran normal. Baru nanti bakar. Ukurannya besar gitu ya, kompresor. Putar kompresor sehingga nanti itu dengan besar. Kalau umpamanya kecil langsung bisa pasang. Tidak berat. Yang besar itu kan itu mesinnya pistonnya besar. Bisa langsung. Semacam di engkol dulu lah ya. Besar sampai sekitar 30% bang. Kan ini kompresor ini adalah untuk gerakan piston awal ya. Ini adalah kompres udara yang masuk ke dalam. Ya, kemarin juga kalau semakin tinggi kompresinya sampai batas tertentu ya, jadi ada batas tertentu ya, dia akan meningkatkan efisiensi atau daya yang dihasilkan oleh piston untuk ukuran yang sama satu PK ya, tidak daya yang dihasilkan dengan kompresi, tapi dengan batas tertentu di atas batas maksimumnya atau optimum lah ya istilahnya, dia tidak akan menambah lagi. Akibatkan nanti malah bisa terjadi ketukan di mesin. Jadi dia artinya apa? Ada ruang kosong di udara. Karena kenapa? Karena dia ada dua kan, karena bukan hanya udara saja, udara dan bahan bakar. Nah, bahan bakar dengan udara itu berbeda masa jenisnya. Nah, tidak boleh bisa kita mengkompresi terlalu tinggi. Jadi nanti maka akan terjadi udara yang kosong antara bahan bakar dan udara dan akan jadi ketukan pada mesin, sedangkan efisiensinya tidak bertambah. Nah, pada batas tertentu semakin tinggi kompresi daripada udara itu dia akan menaikkan nanti indikatif horsepower daya kuda apakah tidak dari mesin itu akan berbanding lurus dengan udara yang konsumsi oleh mesin. Itu sampai batas maksimumnya ya. So, kalau itu tambah aja terus ya. Dari jumlah yang besar dari bahan akan ditambahkan hasil daya yang besar. Ya, akan mesin mengambil massa besar dan di tempat dalam silinder ada tekanan lebih besar dari tekanan atmosfer. Atmosfer kan hanya di sekitar saja cukup dengan pompa, kompresor atau seperti ini untuk meningkatkan efisiensi. Ketika kuantitas atau jumlah yang lebih besar dari udara suplai mesin, maka akan mampu mengembangkan kekuatan lebih
untuk ukuran yang sama. Atau sebaliknya, ukuran yang lebih kecil bisa daya yang sama dengan yang lebih besar tanpa yang mesin tanpa kompresi. Jadi akan cepat charging atau kompresor tadi akan meningkatkan kapasitas dari output dari mesin. Membuat ratingnya sama ya, dengan yang cepat charging untuk yang besar. Instalasinya atau chargernya suka antara intake, jadi tempat masuknya ya, udara tadi dan udara bahan bakar. Hanya kompresor memungkinkan dia yang dipadat ya, sehingga memungkinkan konsumsi massa yang lebih besar dari biaya dengan total perpindahan piston. Bukan mendorong saja diambil dari mesin. Demikian akan menghilangkan output dari keuntungan tadi. Karena super ini atau kompresor tadi memerlukan juga daya. Jadi dayanya dihasilkan mesin yang lebih besar, benar, untuk tetapi untuk mendapatkan lebih besar juga diperlukan daya output, ya, daya input untuk daya output dari mesin tadi jadi input ke supercharging atau ke kompresor. Ya, daya yang dihasilkan itu ya relatif sama. Untuk kalau dia yang sudah melewati batas maksimum dari mesin. Ya. Jadi tujuan utamanya adalah meningkatkan output daya mesin tanpa meningkatkan kecepatan rotasi atau dengan ukuran silinder yang sama. Kecepatan rotasi nggak boleh ya kalau untuk listrik, karena dia kecepatan berubah nanti frekuensi berubah. Sama itu dia akan meningkatkan rotasinya tetap dan tenaganya yang lebih besar. Kalau listrik berarti arusnya nambah, tegangan tetap arusnya nambah, daya kan arus berubah, kan harus tetap. Itu juga dengan mesin, dengan rotasi yang sama, ya, ukuran silinder sama, tetapi tenaganya lebih besar. Ya, apa? Tenaga untuk memutar turbin, memutar generator. Walaupun putar yang sama, tenaganya yang lebih besar. Jadi artinya apa? Kita bisa dengan mesin yang lebih kecil dengan generator yang lebih besar. Dengan kompresi tadi caranya. Tentu dengan batas tertentu. So, kita kompresi terus supaya kita dapat dengan mesin yang lebih kecil, generatornya jauh lebih besar. Ada perbandingan. Tidak bisa berlipat-lipat seperti itu. Di setiap persen kenaikan itu kan ini dicapai dengan meningkatkan muatan udara maka besar itu dengan tadi silindernya volumenya sama. Ada 3 kemungkinan metode yang meningkatkan konsumsi udara. Pertama, meningkatkan perpindahan piston. Putarannya kan ya agak susah ya. Meningkatkan ukuran dan berat dari mesin. Sama. Jadi panas. Piston, tapi nanti ini juga harus ditambah. Ukuran dan beratnya juga akan berubah. Tidak merubah dimensi mesin. Susah. Dan perputaran mesin pada kecepatan tinggi. Itu yang ini kalau yang bergerak bisa digunakan. Mobil, kapal, tapi kalau untuk pembangkit listrik tidak bisa. Karena nanti ya kecepatan itu dapat gear lagi akibatnya. Jika kita tingkatkan ininya, di ujungnya kita turunkan lagi, kan sama saja. Itu dari sisi kecepatan itu, karena generator harus kecepatannya konstan. Kalau untuk mesin, kapal, dan itu masih bisa. Tapi ada juga masalah kelemahannya. Ini akan meningkatkan peningkatan cairan dan kerugian gesekan. Ya, semakin kencang tentu gesekan akan semakin tinggi. Dan membebankan kelembaban masalah material mesin. Nah, kemudian ini yang lebih efektif dan bisa menambah kepadatan muatan. Ya, massa yang lebih besar dari muatan yang digunakan dalam volume yang sama atau total perpindahan piston yang sama. Ini yang digunakan dengan mengkonversi udara input atau di inletnya tadi.
piston silinder di dalam silindernya ya, kemudian blower, akar atau square itu ya, kemudian blower pelipis. Kemudian ini yang bertindak positif. Kemudian seperti saja jenis sentrifugal, darat jenis turbo yang lebih tinggi pada blower apa ini kan lebih biasa aja tuh ya. Kemudian kalau ada penghalang dia akan balik. Seperti saja jenis turbo yang ini contohnya pakai balik-balik. Udara masuk, kan? Ini kan masih udara atmosfer yang sama ya, sudah ditekan di sini pakai putaran mesin sehingga output sini lebih tinggi. Nah, sama juga dengan kipas kan. Di ujung kipas ini kan udara ruangan biasa kan, biasa gitu kan. Tapi segi output ini kan tekannya lebih tinggi kan, karena dia diputar masa udara tadi dimampatkan ya, dikeluarkan. Dan dia akan menghasilkan tekanan yang di sini jadi ada filter gitu kan. Ini kan udara luar yang kipas biasa. Mirip ya, kipas kita pakai. Masuk keluar. Ini yang sentrifugal, ini lebih tinggi ininya daripada yang ini. Cuman masih ada batasnya. Inletnya atau lubang di sini ya, lubang inputnya di sini biasanya. Kemudian keluarnya di sini. Ini akan lebih kencang karena lebih difokuskan ya pada paling-paling. Ya, sentrifugal lebih kencang. Tetapi juga masih terbatas ya. Jika penghalang di sini lebih besar dari ini, dia akan balik ke sini dia. Tekanannya bukan kayak kompresor biasa. Kompresor kan memang disimpan dulu ya, tidak ada, pokoknya dia ke sana tuh akan menerjang lebih tinggi. Tapi ini jauh lebih besar daripada ini daya. Asal di sininya jangan terlalu tutup ya, ada input inlet itu inlet udara sedotannya. Sehingga sini akan menjadi sentrifugal, ini lebih kencang pasokan, tapi kompresinya lebih tinggi. Ya, ini sama lainnya ya. Yang gunain tadi. Nah, yang positif tadi untuk mesin-mesin bahan bakar tadi ya. Mesin piston pada pembangkit stasioner ya. Yang kendaraan atau instalasi rota. Jadi jenis silinder piston digunakan pada mesin casan besar. Piston. Udah. Dengan kecepatan lambat ya, karena dia tidak memerlukan kecepatan ya, tetapi dia daya yang dihasilkan. Kalau ini untuk mobile ya, bisa untuk mobile. Sentrifugal untuk kecepatan rendah ya, tadi ya, karena dia juga ininya tidak besar. Ya. Bisa juga untuk kecepatan tinggi. Dan asal udara pasokannya tadi tidak boleh ditutup, dia malah balik ke keluar. Ini sentrifugal digerakkan oleh gas buang yang kecil yang digunakan untuk stasioner yang diam, otomatis menggerak kapal. Kecepatan blower ini 10.000 sampai 50. Ini bukan putaran ini ya, untuk kecepatan rendah ya, kecepatan tinggi itu diperlukan sampai 15.000 sampai 30.000, bukan lipatnya lah, untuk pesawat. Pesawat itu lihat, walaupun yang jet itu dia juga memiliki sentrifugal untuk memasuk udaranya. Nah, dengan baling-baling bedanya di dalamnya hampir sama ya, cuman dia fungsi sedotannya aja yang berbeda. Yang sentrifugal tadi ya, kita gunakan tadi. Blower sentrifugal. Banyak digunakan ya, lokomotif, kemudian juga kompresor dan turbin gas. Kemudian keuntungannya, pertama dia meningkatkan daya ya. 30 sampai 50%.
dan menghasilkan output daya yang besar. Jadi tekanannya itu 30-50% lebih tinggi sehingga menghasilkan daya. Tapi ingat juga kerugiannya dia memerlukan daya juga kan. Bahan bakar lebih ekonomis dan sampai batas tertentu juga ya. Karena pembakaran yang lebih baik menyebabkan peningkatan ventilasi, pencampuran yang lebih baik dari bahan bakar dan efisiensi mekanik akan meningkat. Konsumsi bahan bakar spesifik dalam banyak kasus meskipun sebenarnya tidak mengurangi hanya pada batas tidak mengurangi lebih ekonomis saja, tapi tidak terlalu besar. Dan efisiensi mekanis menyebabkan beban maksimum meningkat. Tidak misalkan sebenarnya ya kecil dibandingkan dengan daya diperoleh oleh sumber canggih. Jadi masih ada plusnya ya, energi yang dihasilkan daripada energi yang diberikan untuk sumber canggih. Bukan bahan bakar, artinya menurunkan karena tekanan potensi meningkat, kita peningkatan daya inlet ya dari masuk karena kelembaban atau lag perlambat artinya tekanannya lebih tinggi sehingga kecepatan pemasokan udaranya lebih cepat, tidak lambat lagi dalam pencampuran bahan bakar udara dan itu berbeda dengan bensin. Bensin itu dia pencampuran di luar ya, kompres di luar, baru disupport karena dia pakai busi ya, otomatis. Itu tidak. Bahan bakar sendiri, udara sendiri. Udara dulu yang itu kan sudah diatur ya, itu udara yang terlalu bahan bakar tetap aja nyemprot kan. Efisiensi volumetrik atau dari volumenya ya, volumetrik meningkat ketika proses perpindahan gas, sudah jadi udara tadi ya, kompres, dari muatan induksi pada tekanan lebih tinggi dan tekanan gas buang. Sistem gas buang. Nah ini kalau yang kecil ya udah ya langsung di sekitarnya. Ya, cuman kalau yang besar ini juga harus didinginkan ya, baru dibuang ke atmosfer. Ya, terjadi karena tidak ada pembakaran yang sempurna. Kalau batu bara udah kelihatan ya batu bara. Sebenarnya gas pun sama seperti itu. Juga tidak akan pembakaran 100%. Masih ada gas cuman di mata kita nggak kelihatan. Tapi kalau diesel itu masih kelihatan. Lebih mudah kelihatannya dibandingkan dengan bensin ya. Bensin itu lebih mudah juga kelihatan dibandingkan dengan gas. Kalau gas itu memang dia lebih kecil. Sisa pembakaran. Sisa gas itu ada sisa dari pembakaran karena tidak 100% ya. Gas tersebut menjadi tenaga. Bahkan ada asap, ada bentuk cairan-cairan yang lain. Ya, nanti untuk ukuran besar, ukuran kecil aja kan nggak langsung. Coba aja kalau umpamanya kamu motor aja, langsung dari mesinnya itu langsung kamu cabut itu ya knalpot. Itu akan berisik sekali kan. Pertama, kebisingan. Ya. Kalau akan ukuran kebisingan, maka cerobong itu dibuat agak jauh, agak tinggi. Nah, kenapa cerobong itu ke belakang juga? Pertama, untuk mengurangi panas, kemudian untuk mengurangi kebisikan. Fungsi tadi ya. Terus jauh dari permukaan tanah sehingga karena di udara ya dia tentu tidak akan turun ya, tidak akan ke atas. Tapi walaupun nanti hujan juga akan ke bawah nanti ya. Nah, dia tidak boleh langsung keluar, harus dikontrol itu seberapa istilahnya ppm-nya, ukuran per bagiannya, part per miliar. Itu harus lewati dulu, kalau tidak harus filter. Karena nanti secara udara dia tetap kalau hujan terjadi nanti asam. Tapi ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan batu bara ya. Dia tidak terlalu besar. Hanya perlu pendinginan juga pada sistem pembuangan. Supaya nanti udara yang keluar sudah pertama ya. Nah itu sebagian adalah berupa racun ya, karena yang terbakar tadi ada karbon dioksida, karbon monoksida dan unsur-unsur lainnya ya. Itu kerugian tekanan dalam sistem harus dikurangi. Dan dengan menggunakan gas rapot atau cerobong yang
kan juga bergerak di sini ya, makanya dia buang ya, dia tidak memutarkan dari dan harus ada untuk pengambilan panas dan cabang asap ya. Bukan pasar lagi atau sembako. Dan kalau sisa dari buang tersebut mau dipergunakan, ini biasanya kan masih panas ya, kan masih bisa digunakan untuk yang lain, untuk pemanasan, pengering gitu ya. Nah, kita untuk pengering tidak perlu lagi kita menggunakan pemanas lain, bisa digunakan sisa pembuang. Atau untuk pemanasan oli atau pemanasan seperti yang diesel itu ya, di dingin udara sekitarnya itu bisa digunakan, sehingga kita tidak memerlukan energi lain. Bisa disebut recycle ya. Tapi kalau dia beri sendiri ya udah terpaksa dibuang ke udara. Kalau banyak kasus ya, bahwa suhu gas buang itu di bawah kondisi beban yang penuh ya, itu mencapai 400 derajat kan cukup tinggi ya. Tapi itu kan pas pembuangannya, nanti kalau udah dialirkan lewat cerobong itu kan ke ujungnya masih akan turun. Nah, biasanya kan di ujung cerobong itu yang mau diambil digunakan untuk pembuangan. Ini masih bisa dipergunakan. Nah, kalau tidak digunakan ini memang harus diturunkan dulu supaya tidak mengganggu area di sekitar. Itu cukup tinggi ya. Ini pas keluar dari mesin ya 400-nya ya. Bukan dari keluar cerobong. Nah, sama juga kamu kalau motor pas keluar mesin di ujung awal sebelum akhir itu kan berbeda Pak. Kenapa tujuan itu pendinginan? Ya, dengan pemulihan panas ya, panas, buang, penggunaan oli, ikan yang dipergunakan. Tapi kalau di Indonesia masih jarang. Kita daerahnya panas ya. Kalau ngangkat industri lain jaraknya jauh. Biasanya ini kalau industri itu dekat. Dan semakin ada industri pengering, atau pengering untuk bahan pangan, atau pengering untuk obat-obatan, atau tekstil, itu masih bisa. Tapi sekarang industri tersebut biasanya mereka menggunakan listriknya dari PLN ya, sehingga sumber PLN dengan industrinya berjarak. Biasanya digunakan kalau pembangkit mandiri ya, bisa digunakan di industri tersebut. Jadi tidak langsung dibuang panasnya. Bisa digunakan pengering, pengering pertanian, obat-obatan, itu bisa 40% ya bisa digunakan. Itu kalau dia berdekatan ya, kalau pembangkit dengan industri. Lebih jauh itu nggak bisa karena nanti semakin jauh dia semakin dingin, artinya tidak tercapai lagi. Nah, makanya energi yang paling mudah disalurkan itu adalah listrik. Ya, kalau udah mulai turun tegangan tinggal pakai trafo. Trafo itu kan diam, tidak ada yang bergerak. Tapi kalau panas, turun jadi dipanaskan lagi kan udara. Yang pemanasnya memerlukan energi lagi. Sedangkan kalau listrik tidak perlu memerlukan energi. Untuk meningkatkan ini tegangan atau nanti arus cukup dengan trafo. Trafo itu adalah diam, dia tidak memerlukan energi. Nah, sedangkan kalau yang panas, kalau energi lain lah ya, kalau gerak, kecepatan itu perlu energi lain. Makanya kenapa kok dijadikan listrik dulu baru bisa disalurkan, walaupun nanti dia ujungnya panas lagi, makanya kita panas dulu. Kita memerlukan pengering untuk pengering ya, tidak bisa kita salurkan panas bumi juga. Karena kalau disalurkan lama-lama dia habis, dingin juga ujungnya. Tapi kalau panas bumi tadi kita jadikan atau pembakaran batu bara kita jadikan listrik dulu, nah itu bisa disalurkan. Jadi kalau jauh ya tinggal pakai trafo aja. Turun dia trafo lagi. Trafo tidak memerlukan energi karena dia diam. Makanya listrik itu adalah energi yang paling mudah untuk disalurkan. Harus jadi listrik ya. Tapi untuk jadi listrik kayak gitu ya. Sampai 2 kg buat pada ukuran 8 kg per sentimeter dapat menghasilkan untuk per kali tadi. Sisa pemanasan tadi. Tapi di Indonesia ini jarang. Ada di pabrik-pabrik dimulai sekarang.
itu skala kecil. Sisa-sisa bahan ruangan ini yang panas kan bisa panas itu masih kita jadi kuat, bisa juga menyalakan turbin lagi ya, kecil tentunya. Kalau kita di Indonesia masih jarang. Ya kalau di negara luar tuh karena mereka sistemnya musim dingin itu bisa digunakan. Itu lagi. Ya, tadi panas, sekarang kita sistem pendingin. Jadi dalam selama proses pembakaran ya suhu puncak dari gas dan mesin itu pembakarannya sampai 2.500 derajat. Kita kurangi 730-an ya berarti kan masih di atas 1.500 derajat Celcius ya. Ini kan bagus untuk tenaga besar mesin makin panas tenaga akan masih tinggi. Tetapi tempat silinder itu mesin itu dan silinder itu sendiri logam itu mempunyai batas kemampuan batas maksimum untuk bagian dalam ruang bakar ya batas pada nilai jauh lebih rendah daripada suhu gas yang singkat tadi 2000 derajat Celcius itu kan kira-kira 270-an ya 270 0 derajat Celcius itu 270 itu kurangnya ada itu kan masih 2000-an padahal material dari mesin itu terbatas nah jauh di bawah itu. Nah kalau ini tidak didinginkan ya jadi akibatnya apa mesinnya bisa bengkok bisa patah bisa pecah karena itu diperlukan pendingin di kepala silinder ya karena kalau silinder kan nyambung ke situ ya panasnya silindernya sendiri dan pistol itu kita akan rugi lagi sehingga dari sisi panas mendapatkan panas yang tinggi tapi dari sisi lain ini dari tadi untuk kompres segala macam tadi ya tapi kemampuan daripada mesin ada batasnya juga waktu ditunggu kan KPU ini juga dingin kenapa karena harus ada perawatan pengambilan abu dan sebagainya ya kita dinginkan itu dia akan merambat ke dalam kan kurang dan selama kemudian pembakaran itu aliran panas ke dinding-dinding ya sampai seluruh 10.000 meter watt per meter square atau meter padat persegi variasi ya. Bidang ruangan berhubungan dengan pergerakan cepat, suhu gas umumnya mengalami aliran. Aliran panas tersebut tegangan termal panas ya, simpan di bawah tingkat yang akan menyebabkan kelelahan atau cepat daripada material mesin. Jadi suhu harus dikurangi sekitar 400 derajat Celcius untuk mesin yang blok mesinnya dari besi cor atau 300 derajat Celcius untuk aluminium campuran. Si aluminium itu kan sebenarnya itu lebih bagus ya, tapi dia sekarang sudah ada blok mesinnya. Besi cor itu 300. Padahal tadinya suhunya 2.500 derajat Celcius. Ini dari Celciusnya kan masih sekitar ribuan ya. Untuk ini ya mesin yang bertenaga utara motor gitu ya. Itu suhunya ya 270 sampai 500 derajat Celcius. Ya 270 ada yang cor, 200 derajatnya adalah yang untuk aluminium. Ini yang 300-400-nya yang pendingin cair ya. Ini kalau seperti motor, motor udah ada oli saja. Dan ini dia kalau ada air, ada oli dan jauh selisihnya. Oke, sampai ini ya. Dan suhu di permukaan sisi dari sisi gas dan jenis silinder ya dibatasi oleh jenis minyak pelumas dan suhunya berkisar 160 derajat sampai di sekelilingnya di ada ruangan ya bukan untuk oli.
Nanti ada lagi pendingin air ya, di radiator. Dia akan menurunkan suhu sehingga kerusakan dan piston dan ruang silindernya keterbatasan kemampuan dari material mesin. Kedua suhu ini sifat-sifat minyak lumas akan memburuk, akan mungkin membuat dia oli ini lebih tinggi dari air. Dia untuk pemanas bisa digunakan ini. Air kan untuk pijat, tapi jauh di atas itu dia malah nanti akan bisa terbakar. Maka di dalam itu kan bisa meledak, dan bisa merusak piston, bisa kejang. Jadi apa? Karena ini berubah sifatnya terbatas, nanti ditambah lagi nanti pendinginnya. Nah, katutnya juga ada hubungan ya, ini untuk menghindari ketukan pengapian yang merupakan dari exhaust untuk katut pakai ini pakai busi. Dan suhu panas terlalu panas tadi juga akan efisiensi ya dari outputnya akan menurun. Bukan makin bagus karena apa? Sebenarnya panas makin bagus, cuman kemampuan material yang tidak sanggup. Ya, karena tidak sanggup ya akan menurunkan. Jadi berdasarkan media pendingin ada dua jenis sistem pendingin yang digunakan secara umum, udara ya sebagai pendingin langsung, kemudian cairan atau sistem pendingin. Nah, bisa langsung tapi kita akan konslet, tapi kalau cairan tidak boleh ya, dia harus ada atas. Sehingga jadi konslet bisa terjadi nanti kegagalan pembakaran. Ya, digunakan jenis kecil dan ditambah dengan kabel ya, bukan sirip-sirip. Hanya motor mesin dari motor kan, itu supaya kita dingin. Karena dia hanya udara saja yang itu kayak lilitan ke dalamnya itu ya, sini sebesar ya, itu air atau sistem pendingin cair dibagi menjadi sistem pendingin terbuka. Jadi kalau sumbernya itu banyak, ya. Kemudian sirkulasi alami, mau sirkulasi paksa yang makin cepat. Terbuka juga sebenarnya cepat pemasukannya, cuma keluarnya langsung dibuang. Biasanya ada yang di kapal. Di kapal kan selalu keluar air kan, pada kapalnya juga diam aja, lagi mesin menyala ya. Itu bagian dari sistem pendingin. Dia tidak langsung kena ya, tidak langsung kena. Sama juga kemarin evaporator, kondensor daripada PATU ya, yang buka tutup ya, pipanya didinginkan kemana? Pipanya yang kena air laut, boleh air laut langsung ke mesin korosi ya. Sistem penguatan evaporasi. Ya, untuk pendingin kemarin pakai PTU kan evaporasi. Dipaksa ini dia dalam mesin. Pakai pompa alami hanya tapi dia tetap ada pakai pendingin ya di ujungnya supaya dia ada terjadi perbedaan suhu. Kalau sama dia tidak sirkulasi, nanti sirkulasinya pas pakai mesin lagi pompa ya. Pendingin terbuka ini ya, air panas keluar dari mesin tidak didinginkan, tapi langsung dibuang. Tapi airnya banyak, ya kan? Airnya banyak. Kalau dekat danau, dekat laut itu bisa. Ya, air yang karena langsung masuk ke dalam sebelum dijadikan air. Kemudian setelah dipanas dia dibuang, masuk lagi air dingin. Ini kan airnya banyak. Mesin alami, jadi dia tertutup. Jadi ada air dapat bersirkulasi secara alami. Ada perbedaan masa jenis atau density air ya, ada temperatur yang berbeda. Nah, makanya dia di tempat penampungan itu ada yang dingin. Tidak bisa dialami sendiri. Kalau alami sendiri dia kan tidak ada perbedaan, lama-lama kan panas semua. Jadi terdiri dari jaket air, radiator ya,
Kemudian kipas. Nah, ini kipas ini yang mengimbaukan ada perbedaan suhu, sehingga dia akan yang udara air, udara, atau gas yang panas itu akan cenderung ke atas. Yang lebih dingin dia akan ke bawah. Jadi nanti akan terjadi sirkulasi. Jadi supaya ada yang dingin, berarti yang dikipas. Ya. Jika air dipanaskan, ya kepadatannya berkurang, ya cenderung naik. Sementara molekul yang dingin cenderung tenggelam atau turun. Nah, tetapi kalau tidak ada kipas ini, tentu dia lama-lama kan panasnya rata kan. Nah, pada di bawah dikipas. Nah, sehingga pada ini pada yang kena dingin dia akan turun. Yang panas ini kan karena lewat mesin ya, dia akan naik. Panas akan naik. Dan yang dinginnya dimasukkan ke sini. Otomatis ya ini kan akibatnya lewat di dalam jaket mesin tadi kan. Kalau mesinnya panas, akibat udara panas, airnya panas kan. Nah, didinginkan supaya dia turun supaya masuk sini. Nah, kalau ini tidak ada pendingin, kalau panas semua. Dia tidak akan terjadi sirkulasi. Atau dingin semua, dia juga tidak ada sirkulasi. Suhunya sama, tidak akan terjadi sirkulasi. Karena panas dia yang renggang ya, akan ke atas. Didinginkan, dia akan turun. Ya, turun inilah untuk pendingin. Nah, kalau yang dipanas semua dimasukin ke sini ya panas, ini panas nggak ada gunanya. Makanya ada kipas. Di radiator lihat, mobil juga seperti itu. Kalau motor dia tidak ada, dia sistem udara ya. Ini yang air tentu ini di dalamnya pakai oli juga ya. Jadi ada udaranya, ini yang langsung ada airnya, karena bisa dan sirkulasi kemudian diperoleh dengan air yang dipanaskan ya, air didinginkan di radiator tadi akan membantuan kipas tadi ya, kan dorongan dan itu biasa. Jadi yang terjadi sirkulasi secara, tapi dia bukan otomatis juga sebenarnya kan, ini kan juga ini energi kipas. Kipasnya memerlukan energi untuk diputar perlu energi. Tidak 100%, cuma nggak pakai pompa nah, itu istilahnya. Dia turun naik nggak pakai pompa. Sistem kerjanya. Nah, kalau yang besar kadang nggak sirkulasinya ini tidak cukup, perlu pendorong lagi, besar lagi. Ya, udara yang masuk yang dingin di sini masih kurang. Kalau dengan hanya kipas, nah perlu lagi pompa. Jadi sistem paksa namanya. Yang sirkulasinya karena panas memang karena sini kan pertama ini kan dingin ini awalnya. Mesin nyala, ini kan didorong udara ke sini. Mesin panas ya panas udah airnya, air panas akan masuk sini. Dia panas didinginkan dari sini. Nah, yang dingin akan ke bawah, masuk lagi ke sini. Sehingga udara air yang masuk akan lebih dingin daripada air yang keluar. Keluar dia sudah lewat blok mesinnya, sirkulasi. Yang paksa berarti ada pendorong ya. Kalau ini sebenarnya juga ada energi lain kan. Mendinginkannya tidak dingin otomatis, tidak dari udara luar, didinginkan dengan kipas. Dipaksa, dia sirkulasi pendingin dipaksa. Jadi terdiri dari pompa. Tetapi yang pompa ini juga tetap ada pendinginnya ya, kipas. Karena kalau yang ini tadi, jika mesin ukurannya lebih besar, jadi air yang otomatis masuk sini tidak cukup. Tidak akan kurang, panasnya akan lebih tinggi. Sehingga dia supaya cukup, yang sudah didinginkan pakai kipas tadi dipompa. Sehingga kebutuhan air lebih banyak. Ini dia mesinnya lebih kecil ya, lebih besar. Tapi kalau lebih besar itu tidak bisa, tidak cukup sistem alami tadi. Jadi dia ada pompa untuk mendorong supaya menjaga air sama dengan yang tadi ini, yang sistem sirkulasi alami tadi, radiator sama kemudian kipasnya itu sama, pompanya ditambah. Ini termostat untuk mengukur suhu ya. Nah, sehingga pendingin air atau pendingin singkatik lainnya disirkulasikan melalui jaket silinder dengan bantuan pompa. Jenis sentrifugal yang digunakan. Nah, pendingin sekarang untuk mesin sekarang tidak cukup air, dia sudah pakai pendingin sintetik supaya kalau air itu kan lebih mudah panasnya ya. Jadi ada pendingin sintetik yang digunakan
sekarang kalau untuk mobil umpamanya itu ada warna dia ya. Di air radiator dia pakai warna itu pakai pendingin sintetik. Itu jauh lebih tinggi pendinginnya daripada panasnya lebih susah. Ini pakai kamar pompa tadi ya, supaya volume air yang sudah didingin tadi. Kalau dengan sendirinya ini sama dengan tadi. Mirip dengan tadi, hanya pakai tambahnya pompa. Tujuannya supaya ya itu tadi lebih banyak volume yang ini sirip-sirip ya supaya udara masuk. Nah, ini tambah pompanya ini untuk menambah volume. Karena ruang mesinnya memerlukan air pendingin yang banyak. Kemudian di airnya tersebut juga biasanya ditambahkan pendingin sintetik, tidak air murni ya. Dulu kan radiator cukup minum, makanya cepat panas kan. Sekarang mobil-mobil sekarang tuh mana ada cepat panas kalau lagi sistemnya ini berjalan. Dia sudah ditambahkan. Nah, cuman namanya sama sintetik ini kan suatu saat juga akan berkurang kualitasnya. Ini harus diganti. Waktu tertentu tergantung dari pemakaian. Nah, kalau mesin diesel itu kan rutin. Itu gunanya. Jadi termostat itu adalah sambungan ya, mencegah sirkulasi air. Suhunya tadi. Gunanya suhu termostat itu untuk dia semacam saklar ya, saklar. Pada suhu tertentu dia tutup. Pada suhu tertentu dia terbuka. Bisa kita atur ini. Pada suhu berapa dia? Saklar, katup ya, katup. Kalau panas sekian, dia baru dia akan menyalurkan air tadi. Kalau udah turun dia ditutup lagi karena nggak perlu panas mesin sudah cukup. Jika sirkulasi air di bawah tertutup, pokoknya di bawah 80 derajat mesin masih aman gitu kan. Nggak perlu ya untuk apa didinginkan kalau rugi kita kan kalau dari panas mesin. Kita perlu panas juga untuk energi. Panasnya masih bisa ditanggulang, masih bisa ditahan oleh mesin ya, materialnya. Nah, kalau udah tinggi ya baru. Jadi dia mencegah air pada saat suhu mesin masih dingin. Semacam katup ya. Nah, ini bisa kita atur berapa derajat ya. Tunggu dia baru terbuka, tapi lalu air tadi. Jadi kalau ini ya, sampai jadi ya menggunakan jenis pendingin langsung air tadi ya sampai 200 kilo. Atau 2.000 ya 2.000 watt. 200 kilo. Watt ampere. Bentuk yang lebih besar, jadi air panas tadi dia dibutuhkan dari menara pendingin. Makanya di tempat itu ada dua, kan? Ada pendingin kayak ceromong yang satu itu sebenarnya air. Karena dia ada pasti menguap kan. Itu satu asap kurang besar. Nah, cukup dengan di dalam seperti radiator ini ya. Ini paling sampai 200 kPa. Atau dalam kurung radiator. Nah, yang lebih besar tidak mencukupi lagi, sehingga dia diperlukan pendingin yang lebih besar ya. Makanya pakai menara air istilahnya, sama dengan PLTU ya. Yang disimulasikan itu dengan pompa. Dan setelah mesin bergerak, ya tinggal kita ini bukan ke generator atau ke alternator ya. Secara paralel. Sehingga selanjutnya kawasan
terjadi karena resonansi antara gaya nadi mesin dan frekuensi alami dari mesin. Alami kan putaran dari mesin karena pergerakannya ya. Nah, itu akan bahkan juga di listrik juga nanti akan terjadi kalau dia kita banyak memakai mesin. Ya, nanti gaya mesin yang dihasilkan dari saat pemutaran tidak seimbang pada ekor mesin dan dikoreksikan oleh efek pengguna pergantian itu ya. Jadi ini dikasihkan dengan kedipnya lampu indikator. Pas yang tadi ya. Memastikan operasi yang paling ekonomis dan sosial berbeda ya. Yang bekerja bersama-sama terdiri dari beberapa pemakai itu mereka membawa fasilitas yang sama dari kita sinkronisasi pasarnya sama bensinnya harus sama. Jadi kalau pemakai lebih dari satu, kalau satu itu nggak perlu. Jadi harus sesuai spek gitu ya. Spek itu udah nggak boleh dilanggar. Ya. Pakai media yang baik, perlu menjaga suhu pendingin. Bukan hanya saja untuk keamanan. Dan itu harus boleh langsung kita perlu pendingin. Itu berbahaya kan. Karena itu umpamanya bisa terjadi retak dari mesin kan. Itu sangat tinggi langsung dikasih sangat dingin. Jadi air ini, padahal kita memang mengarahkan dingin kan, itu tidak boleh terlalu kontras. Tidak retak kan, tidak pecah. Dan ini harus ini kalau di kita sih jarang kan, kita di situ ini biasanya di daerah-daerah nah ini harus dipanaskan supaya sampai suhu ruang. Kalau tidak nanti mesinnya bisa rusak. Kalau mesin sangat panas, dikasih air sangat dingin gitu ya, dekati derajat Celcius, nah itu kan bisa menyebabkan terjadi kaca aja ya kan. Panasin langsung celupin air pecah. Mesin juga begitu. Tidak boleh juga. Kalau di daerah kita nggak masalah, nah air kita ya suhu kita ya. Itu biasanya di daerah subtropis. Pada suhu pada musim dingin. Itu kan suhunya bisa di bawah 0 derajat. Jadi air juga sangat dingin jadinya kan. Ya, perlu pemanasan. Udaranya juga perlu pemanasan supaya kalau untuk di sel ya, air pendinginnya juga perlu pemanasan. Makanya pada musim dingin itu bahasanya bahan bakar itu naik harga minyak. Musim dingin terutama di utara bumi ya, itu kan utara bumi lebih banyak penduduknya dari selatan. Selatan kan paling ya Australia, paling beberapa negara ya. Selatan. Tapi ke utara itu kan Eropa, Asia sebagian ya, Rusia, Amerika Utara itu semuanya di utara Katulistiwa sehingga kita banyak menggunakan ya, untuk mesin aja air pendinginnya harus dipanaskan. Kalau tidak nanti ya bisa rusak. Ya bekas kotoran itu sama ya. Apakah oli, darah. Sama ini yang langsung masuk ke sini. Seperti kompresor, sistem tutup itu nggak salah. Tapi kalau di pendinginnya biasanya kan langsung ke mesin. Suhu lingkungan mendekati itu buku ya, jadi harus dikeringkan dari mesin. Itu kalau dipakai, air yang masuknya harus dipanaskan supaya tidak merusak. Ya, selama operasi sistem pelumasan harus tetap kerja ya. Jadi dia ini serentak berbarengan. Karena pendinginan air, oli itu bareng. Yang harus sesuai dengan spesifikasi. Hanya spek itu tidak boleh kita. Kan ada mesin ini speknya
umpamanya oktannya berapa. Tapi kita sekarang mesin-mesin yang keluar sekarang itu di atas 20.000 itu sebenarnya sudah didesain untuk oktan minimal 92. Itu kalau kita tuh mesinnya pertamax saja. Tapi kenapa masih ada pertamax? Dulu kan masih ada premium, dan sekarang nggak ada. Itu ya karena masalah kebiasaan orang kita ya, pasar. Kalau itu dihilangkan nanti, oh ini menaikkan harga minyak. Kalau pertama itu kan nggak disubsidi. Tapi kalau di Malaysia itu pertama kelas pertama itu masih subsidi. Kita yang disubsidi kan pertama. Dan pertama sudah premium sudah dihilangkan. Pertama itu sebenarnya oktannya masih tidak cocok sebenarnya dengan mesin. Akibatnya apa? Munculnya kerak. Nah, itu dia harus sesuai spek. Kalau sekitar itu termasuk masalah politik segala macam. Kalau mesin, oh nanti bisa ribut. Kok pertama. Lalu pemerintah sanggup untuk mensubsidi pertama. Orang seperti listrik kan, 400 watt dayanya, 450 watt itu kan dapat subsidi. Tidak sama dengan yang 900. 900 ada sebagian itu dipilih ya. Tapi kalau yang 450 itu otomatis. Kalau walaupun orang kaya yang pakai 450 itu tetap subsidi. Tapi kalau 900 dilihat, tidak ada yang dapat subsidi, ada tidak. Jadi kalau sama juga mesin, banyak mobil yang harganya miliaran, pakai pertalite itu berarti dia subsidi. Tapi kan sebenarnya merusak mesin kita sendiri. Tetapi umpamanya mobil yang biasa-biasa aja pakai pertama itu nggak subsidi. Itu tergantung ininya ya. Jadi harus disesuaikan dengan. Kemudian juga ini hampir semua ya harus secara berkala. Kalau ininya harus dipanaskan istilahnya. Karena itu masalah terutama itu adalah masalah pelumasan. Jadi kalau mesin standby itu seperti diesel, tapi itu juga ada. Itu berapa hari sekali itu dinyalakan. Walaupun tidak digunakan untuk pemanasan. Kita kan kalau motor pemanasan supaya akhirnya dekat core aja kan. Kalau diesel kan dia memang masalah pelumasannya. Jadi secara idealnya 2 hari. Filter udara sama oli sama filter bahan bakar sama. Itu akan menghambat pasokan udara atau oli atau bahan bakar ke ruang mesin. Kalau oli yang terpakai atau ini nanti bisa terjadi kerusakan mesin. Kalau bahan bakar ya paling dia mati ya. Oli dan udara ini yang menyebabkan, sama itu juga tadi pendingin ya air ya. Berkala ya, mesin harus dilakukan. Kemudian juga pengecekan cerobong untuk yang besar-besar itu ya, karena nanti ini bisa dia berbahaya bagi skala besar cerobong itu kotor. Akan menghalangi output keluarnya sehingga nanti dia balik ke dalam atas. Jadi semakin kotor itu udara keluar dari cerobong itu berarti indikasi mesinnya ada masalah. Masalahnya bisa macam-macam ya, masalah pelumasnya, masalah bahan bakar yang bagus, masalah pendinginannya ya. Dan bisa juga masalah tersumbatnya sebagian cerobong. Kenapa nih kok asapnya hitam? Itu cerobong adalah tanda pembakaran tidak memadai atau beban mungkin. Bisa pakai kereta tadi ya, bakar bagus, udara bagus, pelumasnya ya. Atau nanti melebihi bebannya. Ya aja kalau beban itu lihatnya truk. Kalau dia kosong itu knalpotnya itu nggak, asapnya nggak terlalu banyak. Coba penuh kan, waktu digas itu keluar asap hitam. Nah itu karena melebihi kemampuan. Itu akan cepat merusak. Itu karena market sopir bagi kalau bukan punya dia kan dia karena dia ngangkut banyak sekali bawa kan, dan ngangkut dikit kan lebih banyak dapat duitnya ngangkut banyak. Karena itu udah merusak mesin dan merusak jalan juga ya. Nah, sekarang kita udah mulai jarang ada mempertimbangkan jalan. Itu sama dengan sini. Jadi asap berlebih itu berarti salah satunya adalah bisa
bebannya terlalu berat. Hilangnya kompresi ya. Efisiensi ini biasanya orang terlalu teknis ini dan bisa ya. Menyediakan keseimbangan dari panas tadi. Maka ini kalau yang menggunakan apa tadinya pembangkit yang lebih dasar, recycle. Jadi gas buangnya digunakan untuk yang lain. Generator dari ekor ini dari pemanasan buangnya dapat lagi turbin atau digunakan langsung panasnya. Di Indonesia masih yang sini paling ada beberapa sudah digunakan recycle untuk pembuangan ya gunakan lagi untuk kecil. Jarang yang digunakan untuk pemanasan langsung karena dia terpisah ya industri yang beberapa teknis. Dari hasil tadi dari bahan bakar tadi ya, dari bahan bakar katakan 100% nih ya, yang menjadi outputnya ini hanya 23%. Lainnya hilang ya, mulai dari karena panas, karena pendinginan, gesekan dan sebagainya. Menggunakan pump chargernya akan tambah sekitar 50%. Ya, sama ya hampir semua dengan bahan bakar lagi. Karena pendinginan ya karena blok mesin tidak sanggup. Ini teknis orang lapangan bosan. Dari air pendingin dan gas buang itu akan membawa sekitar 60-70% dari panas yang dihasilkan dari pembakaran. Ini kan yang hilang nih. Tapi mau diapakan? Kalau kita pakai ini mesinnya malah rusak kan? Pecah. Nah, energi panas sudah tinggi. Tapi perlu dibuang. Dibuang apa? Dengan didinginkan. Nah, untuk mendinginkan kan perlu energi lagi. Dua kali energi sebenarnya kan. Ini dapatnya udah merugikan, juga perlu energi untuk merugikan. Nah, itu sama dulu waktu di Indonesia itu masih ada bensin premium ya. Itu sebenarnya dia dari oktan yang tinggi itu dicampur supaya rendah oktannya. Padahal barang bagus dicampur supaya jelek. Dua kali rugi kan. Udah hasilnya lebih jelek, kemudian perlu lagi bahan untuk mencampurnya. Kan duit juga. Sama. Tapi ini kalau ini emang karena terkendala oleh mesinnya, blok mesin tidak sanggup. Itu dia. Kalau tidak mesinnya rusak. Nah, sekitar 30% lah, 40% panas. Itu mah nanti hilang lagi dari penyerapan panas, itu kan karena gesekan. Makanya energinya tadi sekitar di bawah 30% ya dari bahan bakar. Sama juga bahan bakar batu bara kan juga. Ini dari jumlah bahan bakar yang dikonsumsi, mungkin biasa liternya berapa liter per jamnya, gitu kan? Air pendingin, kan kalau ditekan ya. Artinya susah gas buangnya untuk mengukur gas buang biasanya diperkirakan. Kemudian kalau suhu kan bisa diukur. Berat gas buang, beratnya kan susah. Kemudian suhu gas buangnya bisa diukur lewat termometer tadi. Kemudian panas ya. Ini bahan bakar produksi, ini biasanya lebih mudah. Berapa sih bahan bakarnya per liter ya? Kemudian olinya, itu ya. Apa namanya? Pengeluaran itu kan. Sekian, berarti sekian jam sekian. 20 berapa, maka 20. Tidak ada, ini dari tampilan ini. Sekian. Indikator, horsepower tadi. Terlalu teknis. Panas yang ditolak pada pendingin itu tadi kan hanya sekitar 30% ya yang diterima yang menjadi tenaga panas pada cerobong ini perlu apalagi indikatornya sudah mulai hitam ya ini yang susah dihitung diperkirakan panas karena gesekan radiasi itu kan susah ada dalam mesin ya ditanya nanti. Sekian persen baru totalnya ini yang didapatkan kehilangan sekian kerugian.
Jadi rata-ratanya ya dari yang berguna itu hanya 30% dari pembakaran. Udah yang hilang dari air pendingin tadi 30%. Bawa oleh gas buat tertentu. Yang bisa dituntut. Jadi sekitar 70% itu hilang. Ada hilang yang dipaksa ini, hilang dipaksa ya. Karena kalau tidak mesin kita rusak. Nah, hilang karena ini udah sifatnya. Gesekan itu sifat karena radiasi dan sifat gas buang, sisa pembakaran ya. Memang tidak 100% terbuang. Yang ini nih yang kita buat sendiri. Ini untuk keamanan. Tidak mesinnya rusak. Ya rusak nggak bisa kerja kan. Juga hilang ini daripada nggak bisa kerja. Kita nggak dapat apa-apa. Nah, itu dia. Nah, ini sedikit saya tambahkan ke ini ya, apa namanya, karena kita kan mengganti nih ya, kepada ini sedikit turbin misalnya. PLTN sebentar, sampai dulu. Hanya pengenalan aja sedikit kayak kemarin juga ya, nambah-nambah apa namanya yang kita geser kemarin ya. Jadi kalau itu nanti ini kita masuk dulu ke nuklir ya. Turbin nanti kalau ada setelah PLTA, turbin gas. Dia mirip dengan PLTU ya, cuman dia pembakaran langsung. PLTU kan lewat tungku ya, kalau dia di ruang bakar langsung. Nah ini kita PLTN. Ini adalah pembangkit listrik yang bahan bakarnya tidak perlu dipasok terus-menerus. Tetapi pembangunannya yang mahal. Nah, seperti kalau kamu lihat sering berita itu ya, kapal induk Amerika dia kan menggunakan tenaga nuklir. Itu panjang kapalnya itu bisa hampir lebih 300 meter itu. Orang di dalamnya itu lebih dari 5.000 orang. Nggak mungkin dia pakai minyak atau pakai gas. Itu mesinnya. Dia menggunakan penggeraknya dan listriknya menggunakan pembangkit tenaga nuklir. Sehingga waktu bahan bakar itu dipasok, itu sekali pasok ke sana itu bahan itu sampai kapalnya itu nggak berlayar lagi itu masih ada bahan bakar perbandingannya kira-kira. Dia yang berhenti itu kapal selam nuklir. Dia naik itu karena makanannya yang udah habis, gitu. Makanan orangnya, bahan bakarnya akan ada. Jadi lama, ya. Cuman dia masalah radiasinya itu yang menakutkan. Seperti yang biasa itu dulu mungkin kamu nggak tahu, Chernobyl. Gitu. Itu juga karena kelalaian manusia. Indikatornya menunjukkan. Cuman kalau di ininya masalah ekonomi ini kalau dimatikan ini kan mati listrik mati kan. Mati kan duit nggak masuk. Nah, itu. Karena indikasinya nuklir ini sangat teliti sekali. Keamanan sangat tinggi. Maka diperlukan orang-orang yang sangat disiplin. Itu makanya negara maju seperti Eropa. Di Eropa itu yang paling besar itu presentasinya adalah Prancis. Prancis itu listriknya itu 80% dari tenaga. 80%. Sisanya baru dari tenaga. Sedangkan yang memakai terbanyak itu Amerika. Walaupun presentasinya kecil karena Amerika itu dia karena besar ya. Sebutnya setelah Cina, India, Amerika nomor 3 kalau nggak nomor 4 Rusia. Kita nomor 5 atau nomor 4. Kita dekat-dekatan dengan Jepang. Kalau Rusia sama Amerika itu Amerika Rusia apa? Kalau dulu waktu masih Soviet itu nomor 3 Soviet. Sekarang kalau seperti baca itu Amerika itu lebih banyak. Jadi dia total itunya lebih banyak Amerika. Tetapi kalau presentasinya Prancis paling besar. Jepang dia itu masuk. Kalau di Asia itu Jepang, Cina, Pakistan, India. Kalau Pakistan ada pasti India ada, Pakistan ada. Cina ada pasti India ada. Sama Korea Utara ya. Israel yang sudah menggunakan. Kalau kita ada, cuma untuk skala kecil ya di Batam itu, di short phone sama gitu.
untuk apa pertanian dan pengobatan. Itu ada ekspor juga. Bahan untuk bukan untuk tenaga listrik yang komersil. Riset ya. Ini dia mungkin kalau pada saat harga minyak naik. Ini biasanya berkembangnya setelah Perang Dunia Kedua ya. Lama juga. Karena kalau dari minyak itu kan boros, kemudian cuma PLTN risikonya radiasinya. Kenapa? Karena nanti kita bahas waktu itu masa paruh dari bahan itu sangat lama. Ratusan tahun baru hilang. Seperti yang di bom Hiroshima atau Nagasaki itu masih ada tempat pas bomnya jatuh, masih ada yang tidak bisa tumbuh sama sekali tanaman lain. Sudah 70 tahun lebih ya. Sudah sangat lama. Jadi ya, dari sisi energinya bagus, bisa menghasilkan dengan volume yang kecil ya, energinya sangat besar, tetapi resikonya juga besar. Kemudian juga bisa dipergunakan untuk bom. Nah, itu yang takutin orang. Makanya negara seperti Iran itu kan selalu disanksi karena takutnya dijadikan bom, bukan hanya untuk pembangkit listrik. Karena dia minyaknya banyak, karena Iran itu adalah cadangan termasuk 5 besar di dunia cadangan minyak yang besar. Selain Amerika, Rusia, itu ya, yang sebesar itu. Saudi Arabia, Iran itu termasuk besar cadangan minyak. Dia mau nuklir itu takut bisa jadikan bom. Nah kan nuklir ini masa pakainya lama dan bisa di recycle walaupun dia tidak persis sama. Nah seperti Jepang, bahan bakarnya habis dipakai itu dia ampasnya itu diolah ke terbaik. Nah, walaupun ada juga nanti yang harus memang tidak bisa diolah lagi itu jadi ampas yang harus ditaruh di tempat khusus dan disimpan di tempat yang tanpa risiko besar. Jadi dia membutuhkan energi yang bersih. Kalau tidak bocor radiasinya gitu ya, dia tidak menimbulkan asap seperti PLTB, PLTU, termasuk LPG, cuma radiasinya nuklir ya. Sehingga karena teknologi berbahaya, pembangunan itu sangat mahal jatuhnya. Itu membangun pembangkitnya ya harus bahan-bahan bagus, kualitasnya bagus, keamanan yang sangat teliti gitu ya. Biaya satuan per kilowatt limited banyak lebih rendah dari biaya. Tetapi pembangunan reaktor nuklirnya itu yang kalau setelah reaktor itu menghasilkan panas, uapnya sama dengan pembangkit uap. Jadi dia itu menggantikan tungku dan boiler di bukan boilernya sama, menggantikan tungku ya, menggantikan tungku dan pemanas. Tapi dia pemanas tungku di PAT. Dia memaksudkan panas karena reaksi pembelahan sel. Peluburan ada 2 peluburan itu biasanya digunakan untuk atom. Pembelahan sel itu bisa digunakan untuk pembelahan sel atau tidak panas. Ini ya, cuma pembangunan mahal karena itu keamanannya. Nah, seperti negara yang paling banyak gempa di dunia di Jepang, mereka banyak pembangunan PLTN. Itu beberapa tahun lalu ya di prefektur Fukushima misalnya itu kan bocor. Jadi mereka orangnya sangat ini ya, sering dia tidak terjadi. Walaupun masih ada orang tinggi ya, bisa terjadi kebocoran. Dan berbeda dengan pembangkit lain, kalau pembangkit nuklir ini, kalau pembangkit lain kalau dengan dipakai ya udah itu barangnya nggak ada apa-apa, nggak mengganggu, jadi bersikuan gitu masalah. Tapi kalau PLTN tidak bisa. Setelah dia nggak aktif lagi, itu juga masih harus dipelihara. Karena di reaktornya ya, kalau untuk setelah
apanya boiler ke ujung itu nggak sama dengan reaktornya itu tidak bisa. Dia masih bisa akan dia habisnya itu peluruhan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, puluhan ratusan tahun. Habis. Nah, perlu biaya, walaupun dia sudah tidak aktif. Kalau pembangkit lain udah di atas, tinggalin aja udah. Ini nggak bisa ditinggalin. Karena bisa nanti bocor, kan akibatkan radiasinya kemana-mana. Kan kesehatan ya digunakan alam sekitar. Apalagi nanti bawa angin gitu, itu bisa kemana. Itu yang Chernobyl dulu, itu negara Eropa Barat, bukan apa itu di Eropa Timur, Rusia. Itu bisa ke bawah angin, bawah air gitu ya. Air dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh hati. Nanti ujung-ujungnya ada ikan ikan atau ternak tersebut makan manusia hati bisa buat risiko kesehatan. Tapi energinya sangat besar. Dibandingkan dengan dan pasokan untuk bahan bahan tidak seperti pemasokan tadi diesel atau gas atau batu bara gitu ya. Dan itu ya itu butuh habis itu sangat lama. Ujungnya dia sama dengan pembangkit uap ya. Untuk memanaskan airnya dia paling banyak pada Amerika karena banyak dampak negatif. Hanya dia banyak yang itu Eropa dan sebagainya. Kalau seperti yang belum tahu, seperti Prancis tadi mereka listriknya 80%. Kalau ditutup gimana gantinya? 80% dari nah, ini banyak ekonomi. Sehingga nanti apalagi nanti ada badan atom dunia yang kontrol ya. Karena 80-an ini banyak atom. Walaupun ada beberapa negara diam-diam tetap. Nah, kita bisa dapat clear. Ini menjanjikan ya. Negara seperti Eropa, kalau di Asia Prancis ya, Eropa, Inggris, dan Jepang, Asia itu Rusia, kemudian India, Cina ya, Pakistan dan Korea Utara di Asia itu dan Eropa banyak. Kami dulu karena energinya sangat. Nah, untuk pembangkit itu dia ya, karena fission ada dua ya, fission hubungan. Nah, yang banyak digunakan itu ada pembelasan karena mudah dikontrol. Susah dikontrol kalau bom kan mudah-mudahan susah dikontrol kan, ledakan yang diperlukan. Hari interaksi dari nukleus yang itu sel ya, radioaktif. Beberapa sejarah tahun 45 ya setelah bom atom itu ya, secara militer dulu, kemudian bisa digunakan untuk itu mulai negara membangun. Ya, kalau bisa untuk bom, berarti bisa untuk yang lain dong, kalau dikontrol gitu kan, bisa. Ini mulai lagi, pertama 57 sampai 73. Apa namanya? Patakan minyak. Selalu ada pro kontra ya masalah radiasi. Semua ya, PLTA saja ada yang pro kontra kan. PLTU juga ada. Semoga berupa bersih dan tidak mudah pengolahan itu mahal. Pengolahannya mahal, pemeliharaannya mahal, pengontrolannya mahal. Tapi setelah jadi dia baru murah. Makanya jumlah radioaktivitas yang usaha. Bahkan seperti mobil dapat menjadi energi. Walaupun untuk menjadi energi itu diperlukan jumlah yang sangat besar, jauh lebih besar daripada satu bom saja ya, jauh lebih besar. Karena peminatnya mendekati 90%. Kalau untuk pembangkit tenaga listrik tidak perlu pemurnian listrik. Ini masalah limpah. Nah, dia hancur itu sangat lama, puluhan tahun. Bisa mendekati ratusan tahun. Sehingga dia
Tidak bisa. Kalau yang lain itu kan tahunan, ini mengancam, dipastikan ini proses. Terbaca saja. Kedua udah mulai masalah itu energi. Kemudian terjadi juga naik lagi ya, karena menyebabkan lagi pengaruh energi minyak lagi itu minyak. Tapi setelah itu mulai lagi turun. Nah, sekarang masalahnya juga minyak dan jumlah kebutuhan orang makin meningkat. Nah, itu ya. Minyak, kemudian kebutuhan orang meningkat, sehingga individu mencari salah satu alternatif. Cuman masalahnya tadi itu tadi, karena bisa yang tadi kan untuk energi senjata ini ya, energi itu tidak dapat dipisahkan untuk senjata. Nah itu ya, sampai situ dulu kita nih. Ini di dunia beberapa ya, proses nuklir Amerika saja nih, sejak 80-an belum stabil ini ya, banyak dibangun. Dari CAS dihasilkan dari nuklir. Tepat 109 operasi reaktor. Totalnya 99 gigawatt. Nah, ini 80%-nya konsumsi primernya ya, kalau energi itu 22%. Seperlimanya, lebih seperlima dari Amerika itu. Nah kan dari energi keseluruhannya termasuk untuk industri, termasuk bahan bakar lainnya itu ya, 80%. Seperti bara separuhnya. Lalu nanti di Amerika, berarti 10%. Kalau susah ya, bukan dengan sungai. Untuk bara, berarti ada pasokan aja. Nuklir di Amerika. Tapi nuklir juga memerlukan air. Ini nantinya. Ini Prancis. Prancis 75-80% dia adalah dari listriknya. Ini Swedia. Besar ya. Ini tentu berubah ya, seperti Cina sama India sekarang itu udah apa? Jepang. Seluruh dunia sampai 94 itu 60% ya dari energi Cina, 60% atau hampir 20% dari seperlima dari listrik. Tapi itu rata-rata negara maju. Jumlah reaktornya 400 lebih berbasis lingkungan. Total 330 negara. Sumber dari 30 negara. Banyak. Proses ya. Awalnya dulu orang menganggap terlalu murah biayanya. Kalau sudah jadi energi, memang murah. Tapi untuk menjadikan di energi nuklir itu perlu biaya. Karena prosesnya itu tidak gampang dan tidak sederhana dan sangat berbahaya. Setelah menjadi ampas juga seperti itu. Karena kan jadi abu, jadi apa udah selesai gitu kan? Itu tidak bisa. Harus tetap dipelihara, dijaga. Sehingga dia murah tersebut ya kalau dilihat sebagian memang murah kalau dia dari sisi bahan bakarnya saja ya. Karena bahan bakarnya tidak akan terpakai, tidak akan habis secara cepat seperti minyak, batu bara, gas ya. Tidak seperti itu. Dia waktu tertentu aja dipakai. Karena pembelahan sel itu kan energi berantai ya. Lepas sekali dia udah berantai terus sampai dia habis ditambah lagi. Kalau energi biasa kan tidak, harus masuk terus baru dia berantai. Itu sinyal mahal. Nah, ini ya. Kenapa? Karena masalah keamanan. Karena masalah bahaya daripada radiasi. Ini sikap masyarakat juga terpecah ya. Ada yang membutuhkan kalau dari segi orang energi ya. Tapi kalau dari segi orang lingkungan banyak yang tidak. Ini Prancis yang paling bagus. Nah ini sampai sini dulu aja kita lanjutkan ya. Kita main dulu. Bentar ininya ya saya tandain dulu ya kan yang hadir. Bentar dulu. Kita lihat teknis dari ininya ya nanti Anda simulasi apa videonya cara ini kerja dari nuklirnya.
awalnya saja yang berbeda dengan PLTU ya. Setelah itu ujungnya ya sama. Setelah panas didapat, memanaskan air, udah itu udah sama. Ya di boiler udah sama. Kan saya ini dulu, dulu. Jadi setiap pertemuan kita tambah yang kita yang nggak masuk atau yang apa namanya yang tidak hadir gitu ya. Dulu kalian yang nggak hadir ada juga. Kita ganti itu aja ya. Setiap ABC ini kita tambahkan gitu ya. Kita dari hari-hari. Nah, kita tutup kuliah kita hari ini. Alhamdulillah ketemu lagi nanti kita minggu depan. Ya kita tambah ya. Nah, makanya masuknya jangan terlalu telat lah ya.